Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk babu maja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wasaddihi turuq syirk. Bab keterangan tentang penjagaan Nabi terhadap tauhid, batasan tauhid, dan beliau telah menutup segala jalan yang mengarah pada syirik. Bab keterangan tentang penjagaan Nabi terhadap batasan tauhid dan beliau menutup segala jalan menuju syirik. Ya, artinya dalam bab ini akan disebutkan bagaimana Nabi menjaga tauhid umatnya agar tidak rusak, agar tidak terkotori oleh yang membatalkannya, yaitu syirik. Dan dalam bab ini juga disebutkan bahwa Nabi menutup segala jalan, segala perkataan, perbuatan yang mengarah pada syirik. Jadi segala perkataan, perbuatan yang dilakukan umatnya yang bisa mengarah pada syirik, Nabi sudah tutup, sehingga tidak ada lagi celah umatnya melakukan syirik. Artinya di sini Nabi benar-benar maksimal menjaga keesaan Tuhannya, menjaga keagungan Allah. Jangan sampai ada hamba-hambanya yang menyebutkan Allah karena suatu perbuatan yang tidak mereka sadari. Bisa jadi perbuatannya benar, tapi bisa mengarah pada menyebutkan Allah, maka Nabi tutup itu. Nah ini ya, ini yang akan kita bahas pada bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an Abdillah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqal as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna qawla faqal qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Rawahu Abu Daud bisanadin jayyid. Dari Abdullah bin Asy-Syikhir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah pergi bersama rombongan Bani Amir. Aku pernah pergi bersama delegasi Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berkata, engkau adalah sayyid kami. Beliau pun bersabda, sayyid sebenarnya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kami berkata juga, dan engkau adalah yang paling mulia di antara kami dan yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah perkataan kalian atau sebagian ucapan kalian dan jangan kalian diseret oleh setan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik, jayyid. Nah ini hadisnya dari Abdullah bin Asy-Syikhir. Kita bahas. Kata Abdullah bin Syikhir, aku pernah pergi bersama delegasi Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Syikhir ketika itu masuk rombongan utusan dari Bani Amir. Bani Amir mengutus beberapa orang untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Syikhir masuk situ. Dan perlu kita ketahui, ayat ikhwah, Abdullah bin Syikhir ini seorang sahabat Nabi dan ayahnya seorang tabi'in yang terkenal. Siapa? Mutarrif bin Abdillah Asy-Syikhir. Ini seorang tabi'in terkenal ya.
Mutarrif bin Abdillah Asy-Syikhir bin Mutarrif bin Abdillah bin Asy-Syikhir. Jadi Abdullah bin Syikhir menjelaskan dia pernah pergi menuju Rasulullah sebagai termasuk rombongan delegasi Bani Amir yang diutus menuju Rasulullah SAW. Jadi diutus oleh Bani Amir untuk menghadap Rasulullah. Nah, ketika sudah di hadapan Rasulullah, kata Abdullah bin Asy-Syikhir, mereka berkata kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya dusuk dari wasyaraf, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini ucapan rombongan Bani Amir termasuk Abdullah bin Asy-Syikhir. Maka reaksi Nabi langsung berkata, "As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala." Sayyid sebenarnya adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Artinya Nabi suka tidak dikatakan engkau adalah sayyid kami? Tidak suka kan? Makanya Nabi sampaikan sayyid sebenarnya adalah Allah yang Maha Tinggi lagi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Lalu rombongan Bani Amir ini termasuk Abdullah bin Syikhir berkata lagi, nggak cukup sampai itu, mereka berkata lagi, muji Nabi maksudnya ya, wa afdaluna fadla wa a'zamuna qawla, dan engkau adalah orang yang paling utama, paling afdal, paling baik di antara kami, dan yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kami. Dipuji. Namun apa reaksi Nabi? Beliau berkata, qulu biqaulikum aw ba'da qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ucapkanlah perkataan kalian atau sebagian ucapan kalian, tapi jangan sampai setan menggelincirkan kalian, menyeret kalian. Menuju apa? Menuju kesalahan, menuju kesesatan, menuju syirik. Gitu. Hadits riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik. Nah, ini Bapak ya. Jadi di sini para sahabat dari delegasi Bani Amir berkata pada Rasulullah, engkau sayyid kami. Sayyid artinya yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Istilahnya pemimpin. Pertanyaannya, Rasulullah pemimpin kita tidak? Ya kan? Bahkan pemimpin umat manusia. Dalam hadis Sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam, manusia, umat manusia di hari kiamat nanti. Ini benar. Tapi ketika beliau dipuji dengan engkau adalah sayyid kami, beliau tidak suka. Tapi cara memadukannya gimana? Hah? Cara memadukan hadis itu gimana? Ya, artinya beliau memang pemimpin kita, tapi ketika beliau dipuji-puji dengan kata ini, beliau khawatir pujian para sahabat mengarah pada sikap berlebihan. Engkau adalah sayyid kami. Rasulullah sosok yang tawadhu, rendah hati. Ketika beliau dipuji, beliau tidak suka dipuji di hadapan beliau. Jelas apa ya? Jadi ketika para sahabat berkata engkau adalah sayyid kami, beliau memang sayyidnya para sahabat kan, sayyidnya umat Islam kan, pemimpin. Tapi pujian ini dikhawatirkan mengarah pada sikap berlebihan. Makanya Rasulullah menutup pintu itu dengan berkata, sayyid sesungguhnya adalah Allah. Jelas apa ya? Yang memiliki keagungan dan kemuliaan sebenarnya adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, lalu para sahabat berkata lagi, dan engkau adalah orang yang paling utama, paling baik di antara kami, dan yang paling banyak kebaikannya kepada kami. Nah, ini pujian lagi. Namun Rasulullah berkata lagi, ucapan perkataan kalian atau sebagian ucapan kalian, tapi jangan sampai setan menyeret kalian. Artinya ketika sahabat menyatakan engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, pertanyaannya, betul tidak Rasulullah orang yang paling mulia? Betul, nggak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah, termasuk Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada para sahabatnya. Itu tidak? Betul, ya. Ini ucapan nggak ada yang salah, Bapak. Sahabat itu yang engkau sayyid kami nggak salah. Dan ketika berkata engkau paling baik, orang yang paling baik di antara kami, yang paling banyak berbuat baik kepada kami, ini betul, nggak ada yang salah. Tapi Rasulullah khawatir ucapan ini menyeret pada sikap berlebihan, maka beliau tutup. Karena kalau udah sikap berlebihan, ujung-ujungnya apa? Seperti orang-orang sebelum kita. Maka dalam hadis lain Nabi menyatakan, la tutruni kama atratun nasara ibn Maryam. Innama an abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian
kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Ya tidak? Mereka memuji-muji pertama, oh Isa mungkin adalah seorang nabi yang mulia, terus dipuji. Setelah itu dia setelah dipuji bahkan dia adalah anak Allah. Terus bahkan dia Allah sendiri. Bertahap. Iblis menyeret umat manusia menuju syirik bertahap. Enggak langsung syirik, Bapak-bapak. Pertama puji dulu, puji terus. Tapi kalau udah berlebihan, terus sampai akhirnya keluar dari batas yang diizinkan. Jelas Bapak ya? Nah, Rasulullah ingin seperti itu. Makanya beliau menyatakan, jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Aku ini hanyalah hamba, bukan Tuhan. Karena Tuhan faqulu abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah bahwa aku Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ini aja. Nggak usah ada berlebihan. Jelas ya? Jadi di sini sekali lagi tidak ada yang salah dari ucapan para sahabat. Cuma Nabi ingin menutup pintu apa? Pintu syirik, pintu sikap berlebihan. Makanya Nabi nyatakan Sayyid sebenarnya hanyalah Allah. Lalu nyatakan silahkan kalian mengucapkan apapun perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menyeret kalian. Jelas apa? Ya ini ya. Jadi di sini sesuai dengan judul bab, Nabi ingin menjaga batasan tauhid dan menutup segala jalan menuju apa? Syirik. Walaupun ucapan ini benar, nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang salah. Cuma Rasulullah khawatirin ucapan ini menyeret pada sikap berlebihan. Kalau udah berlebihan, ya itu tidak jatuh dalam syirik, pengkultusan, dikultuskan. Jadi seakan-akan udah seperti Tuhan. Ya kita nggak seperti itu. Jelas ya. Lalu berikutnya dalil yang disebutkan oleh Syekh berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina faqal ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan ana Muhammadun abdullah wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jal. Rawahun Nasa'i bisanadin jayyid. Nah ini kata Syekh ini dari Anas, semoga Allah meridainya, Anas bin Malik, bahwasanya orang-orang berkata, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami dan putranya orang terbaik di antara kami, wahai Sayyid kami dan putranya Sayyid kami. Ini pujian siapa? Para sahabat kepada Nabi. Maka apa reaksi Nabi? Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ucapkanlah perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian, menjatuhkan kalian. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah Allah tempatkan diriku pada tempat tersebut. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah Allah tetapkan bagiku. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Nah ini hadis kedua. Ya, dari Anas. Jadi Anas mengabarkan bahwa para sahabat berkata kepada Rasulullah. Ini muji juga, Bapak ya. Apa pujiannya? Wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami. Wahai anaknya orang terbaik di antara kami. Anaknya orang yang terbaik di antara kami. Anaknya siapa? Anaknya Abdullah, anak putra Nabi Muhammad, bapaknya namanya apa? Abdullah. Dan Abdullah ini termasuk orang terbaik di kalangan Quraisy. Jadi di sini sahabat ingin muji, wahai orang terbaik di antara kami dan putranya orang terbaik di antara kami. Artinya Rasulullah mulia dan bapaknya juga mulia dulu di zaman jahiliyah. Jelas Bapak ya? Ini ingin muji nih para sahabat nih. Niat mereka baik. Jadi para sahabat asalnya nggak ada niat untuk mengkultuskan Nabi, mengangkat Nabi sampai mereka niatnya baik. Lalu berikutnya pujiannya wa sayyidana wa bana sayyidina.
dan engkau wahai sayyid kami, sayyid yang memiliki kedudukan, agungan dan kemuliaan, dan putranya sayyid kami. Siapa maksudnya? Abdullah juga, bapaknya Nabi. Jadi Nabi ini sayyid bagi kaumnya, dan anaknya, bapaknya juga sayyid bagi kaumnya. Ini muji nih. Sekali lagi muji Rasulullah SAW. Namun apa reaksi Rasulullah? Beliau suka? Tidak, ya. Walaupun memang tidak ada yang salah dari perkataannya, betul tidak? Coba kita teliti lagi ucapan para sahabat tadi. Wahai orang terbaik di antara kami, betul tidak ini? Rasulullah kan orang yang terbaik kan, ya kan? Karena beliau seorang Rasul, pemimpin para Rasul bahkan. Dan anaknya orang terbaik di antara kami. Abdullah ayahnya Nabi ini orang terbaik di kalangan Quraisy. Bukan bapaknya aja, kakeknya sama juga. Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy, bukan? Jadi keturunan mulia Rasulullah kan. Lalu berikutnya wahai sayyid kami, orang yang memiliki kemuliaan dan kedudukan, memiliki kemuliaan dan keagungan di antara kami, pemimpin kami, betul tidak? Nah, dan anaknya sayyid kami, anaknya pemimpin kami, betul? Abdullah pemimpin Quraisy kan? Ini pujian nggak ada yang salah rupanya. Tapi walaupun begitu, Rasulullah tidak suka, karena itu dikhawatirkan apa? Menyeret pada sikap berlebihan. Maka beliau pun berkata, wahai sekalian manusia, ucapkan perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian, menjatuhkan kalian. Jatuhkan kemana? Pada sikap berlebihan, syirik dan semacamnya. Silakan kalian ucapkan perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Lalu Rasulullah menegaskan posisi beliau sebagai bentuk kerendahan hati beliau. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah Allah tetapkan bagiku. Apa ya? Ribut. Ya, jadi itu. Jadi Rasulullah itu nggak suka. Rasulullah cuma hamba Allah dan Rasulullah itu usah dipuji berlebihan. Walaupun kenyataannya beliau memang pantas, tapi beliau tak mau. Karena dikhawatirkan pujiannya menyeret pada sikap berlebihan. Jelas insya Allah ya. Ini intinya, Rasulullah itu sangat menjaga tauhid umatnya. Karena kalau misalkan dibiarkan lama-lama terus menyeret pada sikap berlebihan, Bapak ya. Nah, kalau udah berlebihan berarti kita udah menyerupai umat terdahulu, Yahudi dan Nasara yang bersikap berlebihan kepada nabi mereka. Nah, ini hadisnya riwayat An-Nasai dengan sanad yang jayyid, yang baik ya. Di sini ada keterangan dari Syekh bin Baz terkait dengan hadis ini. Kata Syekh bin Baz, al-wajibu 'al muslim an yahfaza lisanahu wa yaqtasid fi qawlihi sawa'un ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa aw ma'a ghairihi. Yang wajib atas seorang muslim, kata Syekh bin Baz ini, yaitu menjaga lisannya dan bersikap sederhana dalam berkata. Sederhana lawannya apa? Berlebihan. Jadi sederhana, nggak usah berlebihan. Baik bersama Rasul, baik perkataan itu terhadap Rasul maupun terhadap selain Rasul. Selain Rasul siapa contohnya? Ulama, ustadz, dai, nggak boleh berlebihannya. Seakan-akan seperti tidak akan pernah salah. Seperti sebagian orang, pokoknya saya ngikutin ustadz ini, mau benar atau salah pasti ustadz yang benar. Nah ini hati-hati nih. Berarti kita sudah menyamakan ustadz itu dengan Rasul. Karena Rasul nggak mungkin salah kan? Ya tidak. Kalau kita pokoknya saya ikut ustadz ini, mau orang ngomong benar atau salah pasti benar dia. Tanpa dipikirkan apa landasan ustadz itu berbicara, apa landasan ustadz itu berpendapat. Nggak dipikir, penting pasti benar. Nah ini sikap berlebihan ya, nggak boleh seperti itu. Makanya kata Syekh di sini, wa alaihi ta'addub bil adab syar'iyyah fi aqwalihi wa a'mali ma'ar rusul was salihin wal ulama hatta la yaqa' fil ghuluwi alladhi waqa'a fihi al yahud wan nasara. Nah ini,
wa awsalahum ila an abadu awliya'ahum wastaghathu bi anbiya'ihim wa sulahaihim wa ulamaihim wa waqa'u fi syirkil akbar wa dhanbil ladzi la yughfar. Nah, ini hendaknya seorang muslim beradab, mengambil adab-adab syariat dalam berbicara dan berbuat. Jadi kita harus beradab, Bapak ya, ambil adab dalam syariat, dalam berbicara maupun berbuat, baik kepada Rasul, para Rasul, orang-orang soleh maupun ulama. Harus punya adab. Maksudnya apa? Beradab artinya ada batasannya, jangan berlebihan. Supaya apa? Supaya ia tidak terjatuh dalam sikap gulu, ekstrim, berlebihan yang terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani. Karena berlebihan, kita akhirnya seperti umat Yahudi dan Nasrani, berlebihan terjatuh dalam syirik. Sehingga akhirnya apa kata Syekh? Sehingga akhirnya sikap gulunya itu, sikap berlebihannya itu mengantarkan mereka pada sikap beribadah kepada wali-wali mereka, istighothah kepada nabi-nabi mereka. Istighothahnya apa? Minta tolong, ya. Dan istighothah kepada orang-orang soleh mereka dan ulama mereka. Nah, ini seperti yang umat terdahulu, ya. Mereka jadi beribadah pada wali, para nabi, soleh dan ulama mereka. Sehingga apa? Terjatuhlah mereka ke dalam syirik besar dan dosa yang tidak diampuni. Nah, ini hati-hati ini. Dan ini sudah terjadi, Bapak ya. Ada orang zaman sekarang yang melegalkan istighothah kepada nabi. Tentu saja setelah beliau meninggal. Kalau setelah masih hidup, lain lagi masalahnya. Tapi walaupun begitu, ketika beliau masih hidup, Abu Bakar pernah berkata di hadapan Rasulullah, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Marilah kita menghadap Rasulullah, kita istighothah kepada Rasulullah. Nah, ini ucapan Abu Bakar, istighothahnya minta tolong pada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ketika itu Abu Bakar mendengar orang munafik mencela Islam, maka marah dia. Abu Bakar ingin orang munafik ini dikasih pelajaran. Maka Abu Bakar berkata, marilah kita menuju Rasulullah, istighothah kepada Rasulullah, minta tolong kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ketika mendengar ucapan Abu Bakar? Innahu la yastaghatsu bihi. Sesungguhnya jangan istighothah padaku. Innama yastaghatsu billah. Istighothah itu hanya kepada, padahal dia masih hidup, apalagi kalau dia sudah meninggal, Bapak ya. Tapi ada orang seperti itu, melegalkan istighothah pada Rasulullah. Dalilnya apa? Nggak ada dalil. Pakai perasaan atau menyamakan keadaan beliau ketika hidup dengan meninggal. Kata mereka, sebagaimana kita boleh istighothah kepada Nabi di masa hidup, begitu juga meninggal. Kata mereka, kenapa? Karena para Nabi hidup di kubur mereka. Maka kita jawab, yang hidup bukan cuma para Nabi dalam kubur. Semua manusia kan gitu kan. Kalau udah meninggal di dalam kubur, hidup tidak? Hidup di alam kubur. Cuman jadi masalah, apakah boleh kita minta tolong pada orang yang dikubur? Seandainya boleh, Bapak ya, minta tolong pada Rasul setelah beliau meninggal, tentu akan dipraktekkan oleh siapa? Para sahabat. Minimal ada satu hadis, Abu Bakar datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pusing nih menghadapi orang-orang murtad. Gimana nih mereka keluar dari Islam, tidak mau bayar zakat, terus Romawi juga ini mau perang nih, menghadapi pasukan kaum muslimin. Orang-orang murtad, Arab Badui mau nyerang Madinah. Gimana ya Rasulullah? Tolonglah saya. Harusnya gitu kan. Tapi Abu Bakar nggak datang ke kubur Rasul minta-minta. Beliau nggak seperti itu. Beliau berdoa kepada Allah. Seandainya meminta tolong kepada Nabi setelah beliau wafat diperbolehkan, maka orang yang pertama kali mempraktekkan adalah sahabat Nabi. Namun kenyataannya nggak ada satupun sahabat Nabi riwayat yang menyebutkan sahabat Nabi datang ke kubur beliau minta-minta kepada beliau. Ya. Nah ini Bapak ya, hati-hati. Ini fenomena yang sudah tersebar. Mereka melegalkan, banyak orang-orang melegalkan minta tolong kepada orang mati. Bukan cuma Rasul saja, bahkan kepada wali-wali katanya yang makamnya dikeramatkan, minta tolong hutangnya dilunasi, minta tolong
anaknya disembuhkan dari penyakitnya, dan permintaan semacamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu nyata ya. Jadi tidak boleh sekali lagi kita berlebihan dalam memuji siapapun termasuk Nabi, karena ini akan menyeret kita pada syirik, menyekutukan Allah dengan Nabi kita. Dan ada zaman sekarang sekali lagi ada, bahkan ada syair-syairnya. Saya pernah baca sebuah syair. Nah, ini termasuk sikap berlebihan, bahkan ini udah syirik lagi. Ya Imam ar-Rusuli, ya sanadi, anta babu wa mu'tamadi, kata dia, fi dunya ya wa akhirati. Setelah itu, ya Rasulullah khudh biyadi ma yubaddiluni yusran illa. Lihat, ini syair dari awal sampai akhir isinya kemungkaran semua. Enggak, kalau dari awal enggak, pertanyaan. Pertama, wahai imamnya para rasul. Wahai imamnya para rasul, wahai sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat bergantungku di dunia dan akhiratku. Wahai Rasulullah, peganglah tanganku. Tidak ada yang menggantikan kesulitan dengan kemudahan kecuali dirimu. Lihat tuh, perkataannya, lihat nih. Wahai imam para rasul, wahai imam para rasul, wahai sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat bergantungku di dunia dan akhiratku. Terus setelah itu, wahai Rasulullah, peganglah tanganku. Tidak ada yang menggantikan kesulitan dengan kemudahan kecuali dirimu. Nah, kita bahas pertama, wahai imam para rasul, pemimpin para rasul. Ini benar tidak? Benar. Tapi yang keduanya, wahai sandaranku. Nah, ini udah bermasalah nih. Kalau Rasul sandaran, gimana kita bersandar kepada Allah? Nah, lalu berikutnya, wahai pintu Allah dan tempat bergantungku. Kita bergantung pada siapa? Ini bergantung pada Rasul. Tempat bergantungku di duniaku dan akhiratku. Bayangkan, tempat bergantungku di dunia dan akhiratku. Berarti kalau itu Allah di mana? Kemana kan? Lihat tuh. Lalu, wahai Rasulullah, peganglah tanganku. Tidak ada yang menggantikan kesulitan dengan kemudahan kecuali dirimu. Saya mau nanya, yang menggantikan kesulitan dengan kemudahan ini Allah atau Nabi kita atau Rasul? Nah, ini kemungkaran Bapak ya. Yang seperti ini ada. Nah, cuma sebagian orang karena tidak paham bahasa Arab diantaranya, terutama kalau syairnya ini dilantunkan, enak kayaknya. Hati-hati Bapak ya. Makanya penting juga kita belajar akidah, belajar bahasa Arab ya, biar tidak mudah ditipu. Saya jadi nggak sengaja lihat di medsos kemarin, di Facebook atau apa ya. Jadi ada di sebuah lagu ya, dipakai oleh sebagian orang Indonesia untuk acara tablik akbar, kasidahan. Lagunya ini diambil dari Arab, padahal orang Arab itu mereka gunakan di acara pesta pernikahan. Iya, karena itu lagu-lagu cinta, isinya lagu cinta, cuma karena yang nyanyikan orang Arab dikiranya salah. Dan dipakai orang Indonesia di acara tablik akbar, acara kasidahan. Padahal saya lihat sendiri yang nyanyikan ada penyanyi Libanon, artis, bukan artis Muslim. Penyanyi Libanon pakaiannya segini. Iya, kan ini memalukan juga ya, kok bisa ya? Itulah pentingnya belajar bahasa Arab, diantara biar kita nggak serba apa-apa yang diucapkan Arab dengan bahasa Arab seakan-akan itu bagus nggak? Karena yang menghuni Jazirah Arab tidak semuanya Muslim ya, ada orang kafir. Lantun apa Pak? Salawat dilantunkan Pak. Karena contohnya seperti yang diputar di awal itu Pak. Itu dengar kan? Nggak tahu. Ya pokoknya intinya gini lah, maksudnya
nggak usah dilantun, biasa aja salawat tuh. Artinya nggak usah dijadikan kayak lagu, bahkan jadi syiar, semacam syiar agama. Rasulullah, para sahabatnya atau tabiin nggak seperti itu. Kalau salawat aja. Kecuali kalau dalam bentuk mengajari anak kecil. Kadang bapak kita perlu melantunkan supaya anak ini apa? Lebih mudah hafal. Adapun kalau sudah dewasa nggak perlu melantunkan. Untuk apa maksudnya? Kadang sebagian orang malah lebih perhatian pada itu daripada baca Quran. Nah ini juga musibah juga, karena bapak yang mempopulerkan istilahnya lagu-lagu agama, religi istilahnya itu kaum sufi. Lagu rohani. Ya, lagu rohani itu kaum sufi. Mereka menyanyi itu niatnya ibadah. Dan Imam Asy-Syafi'i ketika meninggalkan Baghdad tahun 200 Hijriah ya masalah ya, sampai berkata, aku tinggalkan Baghdad dalam keadaan orang-orang zindiq mendengar sama tuh nyanyian kayak gitu, religi gitu, karena mereka niatnya ibadah, apa ya. Jadi Imam Syafi'i sampai menyatakan kaum sufi zindiq. Nah, ini ucapan keras. Zindiq artinya apa? Munafik. Maka kalau ada orang menyatakan Imam Syafi'i seorang sufi, nah ini ucapan yang ibaratnya mengingkari siang matahari di siang bolong. Ya nggak mungkin seorang Imam Syafi'i seorang sufi. Beliau sendiri mencela keras sufi, ajaran sufi. Ya. Nah itu apa lagi? Ya. Kaum sufi generasi pertama nggak pakai alat musik, mereka cuma nyanyi saja. Tapi generasi setelahnya ditambah tarian, ditambah lagi tariannya disertai dengan anak kecil, amrod, kata mereka ya untuk disayang-sayang, ujung-ujungnya liwat, jadi homoseksual. Itu banyak terjadi bapak ya. Ya itu udah berlebihan itu, makanya setan menjerumuskan mereka bertahap, sedikit demi sedikit. Ya. Ya. Oh, itu tugas Bang Don meluruskan. Saya dukung kalau meluruskan. Ya tugas kita Bapak mengingatkan. Kalau misalkan udah diingatkan tidak mau ya sudah selesai tugas kita ya. Jadi jangan sampai kita memaksa juga. Tugas kita mengingatkan itu Pak, masjid itu tempat untuk berzikir kepada Allah, sholat ibadah, bukan untuk nyanyian gitu ya. Kalau misalnya udah kamu macam-macam wahabi keluar aja di sini, udah selesai. Tugas kita cuma memberikan nasihat ya. Adapun mereka nerima atau tidak urusan mereka dengan Allah, apa ya. Nah itu ya. Jadi kita kembali lagi, ada pujian-pujian yang berlebihan. Ya contohnya tadi, seperti tadi pertama menyatakan Rasulullah sandaranku. Nah, ini udah bahaya. Sandar kita Allah kan. Lalu dia menyatakan engkau wahai Rasulullah pintu Allah dan tempatku bergantung, tempat bergantungku. Nah, padahal kita bergantung pada Allah. Ini udah berlebihan kan? Ya tidak. Nah, setelah itu tempat bergantungku di dunia dan akhiratku. Kemudian dia mengatakan wahai Rasulullah, peganglah tanganku, tidak ada yang mengganti kesulitan dengan kemudahan kecuali dirimu. Nah, ini juga berlebihan. Ini semua Bapak, ini syirik. Hati-hati nih. Dia niatnya memuji Rasulullah tapi mengangkat posisi Rasulullah dari seorang nabi dan rasul menjadi apa? Setara dengan Allah. Nah, ini kemungkaran. Ini gara-gara sikap berlebihan. Nah, makanya Rasulullah cukup nyatakan aku hamba Allah dan Rasul. Selesai. Jadi beliau nggak ingin dipuji lebih dari itu. Walaupun kenyataannya beliau berhak kan. Beliau dikatakan sayyid, betul kan? Beliau pemimpin umatnya, nggak ada yang salah. Tapi beliau nggak suka, karena dikhawatirkan ngangkat derajat beliau melebihi kedudukan beliau hamba Allah dan utusannya. Jelas apa ya? Maka tempatkanlah Rasulullah seperti Allah menempatkan beliau, tidak berlebihan dan tidak juga melecehkan. Ya, tidak melecehkan beliau dan tidak juga berlebihan. Jadi ada sikap berlebihan tadi, pujian-pujian yang mengarah menuju syirik. Aku seperti sebagian orang yang menyatakan Rasulullah itu tidak punya bayangan. Pernah dengar Pak? Ini sekte sufi, Barelvi yang banyak tersebar di India. Mereka menyatakan Rasulullah itu tidak punya bayangan. Maksudnya
Maksudnya apa? Terlindungi dari matahari. Ya ini nggak ada dalilnya. Memang Rasulullah ketika bersama Abu Thalib pergi ke Syam, dari perjalanan dari Mekah sampai Syam, awan ada di atas. Betul, tapi ketika itu saja. Nggak ada di riwayat lain menyebutkan Rasulullah sepanjang waktu dinaungi oleh awan, nggak ada. Tapi ketika perjalanan ke Syam, betul. Dan ketika itu pun Nabi belum jadi Nabi dan Rasul, masih anak kecil. Di bawah Abu Thalib. Lalu Bahira atau Buhaira menyaksikan, ini apa ini? Kok ada awan, ada rombongan kafilah dari arah Mekah, kok di atasnya ada awan mengiringi terus. Bahira melihat, oh ini ada tanda-tanda ajaib nih, tanda-tanda aneh nih. Maka ketika rombongan tersebut mampir depan rumahnya, dia panggil, ayo makan-makan, dijamu. Bahira ini seorang Nasrani ya, pendeta betul. Diundang, Nasrani undang, Bahira seperti ada yang menemukan ada yang kurang. Masih ada tidak rombongan di antara kalian yang belum masuk ke rumah? Maksudnya masih di kendaraan situ. Oh ada, dijawab, anak kecil. Maka akhirnya Bahira panggil dia ke sini. Nah setelah dipanggil, Bahira menyaksikan, oh ini seorang nabi, calon nabi. Maka Bahira pun berkata kepada Abu Thalib pamannya, jangan bawa ke Syam, karena saya khawatir dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahu berdasarkan kitab dari kabar dari rahib-rahib mereka bahwa akan ada nabi akhir zaman. Cuma mereka mengiranya dari kaum Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Kalau mereka tahu, wah habisi dia. Nah ini Bapak ya. Nah itu memang ada riwayatnya rombongan Rasulullah dinaungi oleh awan. Cuma itu saja. Selebihnya nggak ada riwayat Rasulullah setiap bergerak awan. Sampai akhirnya itu, sampai meyakini Rasulullah tidak punya bayangan. Nah ini juga sikap yang berlebihan. Nah Sobat ya. Nah itu bab maja fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa saddihi turuqus syirk. Bab penjagaan, keterangan tentang penjagaan Nabi tentang batas-batas tauhid, dan beliau sudah menutup segala jalan menuju syirik. Nah, tinggal masail, namun insya Allah masail ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya saja. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.